buat jamaah yang baru bergabung nih, hari ini kita masih membahas tema Hei Ukhti, jangan asal mau dinikahi. Nih cocok nih buat para ukhti-ukhti yang mau memilih ini calon imam ya, bahasanya harus nonton sampai selesai ya. Nah sebelum kita lanjut nih, aku mau kasih lihat nih ada video tayangan ketika menikah hanya bermodalkan cinta. Ini dia jamaah. Ya Allah, Ustadz Maulana ini kayak suami pesulap ya. Iya. Tapi mungkin penggambaran cinta yang di sini cinta karena Allah. Oh, betul. Ketika orang menikah cinta karena Allah, maka dia akan memuliakan karena berdasarkan agama. Masya Allah, pasti akan bagaimanapun juga mengusahakan ya. Sebagaimana hak dan kewajiban kan balik lagi. Harusnya. Nafkah, betul. Tapi kalau misalnya ada nih laki-laki yang bilang, udah gampang nikah aja dulu nanti rezeki bisa dicari. Nah itu gimana tuh, apakah harus dilanjut atau ditinggalkan? Ini nih buat para calon ini nih yang mau menikah nih, ukhti-ukhti nih. Boleh silakan tausiahnya Ustadz Maulana. Tepuk tangannya nih jamaah untuk Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustazah. Ustazah kan dinikahi sama orang Makassar ya? Iya. Iya. Si Aga penaik. Nah, Hah? ada berapa? Uang penaik Iya. 200 juta Ustaz. Masya Allah. Karena Ustazah menikah sama orang Makassar ya? Iya. Jamaah. Kalau Ustazah enggak usah nanya ya. Karena waktu itu saya hadir. Ustadz Maulana yang ngatur. Jamaah. Yang menikah adalah laki-laki. Makanya tema kita ukhti, hati-hati kan. Kenapa? Laki-laki yang menikah, perempuan yang menentukan. Terima enggak atau tidak wanita yang menjalani. Maka seorang wanita kalau ditanya, diterima enggak kalau orang menikah karena cinta? Lihat dulu, cinta dasarnya kewajiban adalah tanggung jawab, adalah pelaksanaannya. Ketika orang mau menikah, maka kriteria paling utama adalah dua. Agama dan akhlak. Apa Bu? Maka kembali lagi, kalau cintai aku, Karena Allah. sayangi aku, miliki aku. Itu udah itu aja. Semua harus karena Allah. Maka berbicara tentang pernikahan, di situ ada nilai tanggung jawab. Makanya ada namanya mahar. Untuk memperlihatkan nilai kesungguhan. Makanya dalam pernikahan ini harus ada wali. Bahkan ada saksi. Maka dari sini kita bisa belajar. Cinta memang bagus. Cinta memang bagus. Tapi ada aplikasi daripada cinta. 1000 kata, 1 perbuatan. Perbuatan itu yang menentukan. 1000 rayuan, 1 lamaran. Lamaran itu yang menentukan. Masya Allah. Jadi laki-laki memilih tapi perempuan menentukan. Karena laki-laki yang menikah, wanita dinikahi. Yang menjalani juga kan. Dinikahi. Dinikahi. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Tepuk tangan dong jamaah. Nah ini jamaah yang di rumah nih ya, pasti penasaran kan nih untuk lebih lanjutnya nih, karena kita akan masih membahas banyak lagi hal tentang tema kita pagi hari ini. Nah sekarang aku mau kasih kesempatan nih buat jamaah studio, ada yang mau bertanya enggak? Ada. Semuanya pada semangat ya. Yaudah yuk langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya, ayo tunjuk tangannya. Siapa? Masya Allah semangat semua ya ibu-ibu nih. Tapi aku sebelah sini deh. Ayo tunjuk tangan lagi coba. Mana? Masya Allah. Aku ibu yang ini deh yang kacamata. Ayo silakan ibu kita turun. Bisa bu? Maaf ibu izin. Ya maaf bu tabe. Ya. Ayo bu kita ke tengah. Silakan bu. Masya Allah. Udah nyala kok bu? Udah? Iya. Silakan bu. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum Ustadz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bu. Boleh tanya dong Ustadz ya? Boleh. Nah ibu dari mana dulu ini? Perkenalkan nama saya Ibu Nurasi dari Tanggamu Selampung. Masya Allah. Mau tanya apa ibu? Mau tanya apa Bu?
jika ada seorang laki-laki ingin menikahi wanita dan laki-laki itu mengaku duda. Wah, Duda dalam proses cerai. Duda. datang dudanya Ustaz ya Bu. Iya. Ya Allah. Oke lanjut Bu. Bolehkah wanita itu mengajukan syarat-syarat agar tidak tertipu seperti misalnya akta cerai? Ya. Terima kasih Ustazah. Iya. Ustadz. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak Duda? Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu pertanyaan tepuk tangannya dong. Iya, Jamaah. makasih Silakan, Ibu. Masya Ustazah boleh Allah. langsung dijawab ya, silakan Iya, Bismillah Ustazah. Kebetar Ustaz Maulana, Ustaz Sam dan Ibu-Ibu sekalian. Masya Allah ada pertanyaan Ibu. Ibu yang mau dinikahi sama Duda tadi. Ada seorang wanita mau dinikahi Duda. Tapi Masya Allah dia bingung. Dia nggak jelas ini dudanya betul duda atau tidak. Karena banyak juga kan laki-laki yang mengaku duda. Mengaku bujangan kepada ternyata Akhirnya saya tahu. apa Ustaz? Ustaz saya itu kelaran tahun berapa? Ustaz, Masya Allah, ya Rahman ya Karim. Nah, perlukah kita bertanya akte cerainya? Perlu, penting sangat untuk memastikan kita jangan sampai salah pilih, jangan sampai kita menikah dengan suami orang. Betul tidak? Makanya perlu kita kepastian. Kalau memang duda, mana akte cerainya? Kalau dalam proses, tunggu proses selesai. Agar apa? Satu, kita mendapatkan ketenangan hidup. Dua, tidak menimbulkan fitnah. Takutnya di kemudian hari karena kita tidak, mohon maaf tidak tahu dia benar-benar duda atau tidak. Masya Allah, ternyata setelah menikah, istrinya datang menjadi tamu tak diundang. Masya Allah. Maka apa? Oh, satu, untuk apa? Biar hidup kita tenang. Dua, untuk apa tadi? Biar kita tidak sampai menimbulkan fitnah. Ketiga, biar apa? Kita mendapatkan kepastian hukum. Karena kalau ada surat akte cerai, ketika menikah, tercatat di kantor urusan agama. Sehingga punya kepastian hukum, kita benar-benar menjadi istri sah, baik dalam pandangan agama maupun dalam pandangan negara, hukum negara. Sehingga ketika terjadi apa-apa, ada yang namanya perbuatan-perbuatan hukum, sehingga kita terlindungi. Kita tidak menjadi orang-orang yang nanti menyesal. Kenapa? Apalagi maaf. Ada alasannya menikah dengan janda karena ingin melong janda. Jangan sampai maaf dia menikah dengan janda tapi menjandakan istrinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka penting kebetari bahai ukhti-ukhti yang akan mencari imam, mencari suami, tolong diperhatikan semua itu agar kita tidak menyesal kemudian Betul. kebetari. Yang paling pertama adalah akte cerai dulu ya. Akte cerai Iya. kalau memang dia mengaku duda. Masya Jangan Allah. bukan duren ya. Kalau duren duda keren. gitu. Duda keren juga perlu kebetari, jangan sampai duren doang tapi akte cerainya nggak ada. Wah. Oh iya, jadi akte cerai sama duren bawa Iya, dua betul. gitu. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Iya. Ustazah, tepuk tangannya dong jamaah. Masya Allah. Nah selanjutnya aku mau tanya sama Ustaz Syam. Ustaz Syam, Siap. izin ini Iya. tentang ta'aruf nih. Mana taruh gak? Tidak. Tiba-tiba aja nih kan. Iya, Kok bisa? Jadi tidak taruh. Maksudnya gak saling kenal dulu gitu Betari? Saling kenal sih, saling kenal, Masa saling sih? kenal, saling kenal dulu. Di mana ketemu Isra? Oh, Sebut Kayak merek kan ya, kita Jamaah. namanya Isra. Ini bulannya Sebut nih. merek ya Isra. Jamaah. Iya. Oke, ini Sama Mi'raj. ini dulu nih ta'aruf ini ada ukti yang mau ta'aruf Iya, katanya. udah, kenapa dia? Iya, jadi kalau ta'aruf itu kan katanya si calon mempelai itu ya baik perempuan maupun laki-laki bisa saling mengenal dan yang perempuannya nih bisa bertanya sebebas-bebasnya kan Betul. tentang keluarganya si laki-laki, terus sampai maaf penghasilannya itu juga boleh ya Ustadz ya. Boleh dong. Terus juga masa lalunya, boleh juga. Boleh. Masya Allah, sebebas itu berarti ya. Boleh. Dan laki-lakinya pun juga keluarga juga harus jujur. Betul. Tidak boleh ada yang ditutupi. Iya. Masya Dan kalau Allah. ditanya balik jangan Oh, harus- nangis.
Oh gitu. Dia pengen nanya-nanya si calon suami ketika dia yang ditanya, kamu kok gitu? Subhanallah. Nggak boleh Makanya gitu ya. ta'aruf itu kan untuk saling kenal mengenal. Lebih baik pahit di awal ya, belum ada perasaan lalu diputuskan. Betul. Daripada, oh kalau gitu kita bahas terakhir satunya aja deh. Ah, iya kalau gitu jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu Indah jamaah-jamaah. Alhamdulillah.